أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka
adalah orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 18 sampai ayat 23. Allah menegaskan bahwa apabila manusia mau menghitung nikmat-Nya, tentu mereka tak akan dapat menentukan jumlahnya. Karena pikiran manusia itu sangat terbatas. Sedangkan nikmat Allah begitu luas. Oleh sebab itu, kewajiban manusia hanyalah mensyukuri nikmat-nikmat itu dan memanfaatkannya untuk memenuhi keperluan hidupnya dan berkhidmat kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat ini ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pengampun disebut dalam ayat ini karena kebanyakan manusia mensyukuri sebagian kecil dari nikmat yang mereka terima. Sedangkan nikmat-nikmat yang sangat luas mereka lupakan begitu saja. Penyebutan kata-kata Maha Penyayang menunjukkan bahwa Allah tidak akan memberikan hukuman kepada mereka dengan segera karena keingkaran mereka terhadap nikmat Allah yang maha luas itu. Ayat 19. Allah menjelaskan bahwa Dia maha mengetahui segala apa yang dirahasiakan manusia. Maksudnya, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia yang berbeda dengan apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka kerjakan. Meskipun manusia merahasiakan dalam hati mereka apa yang sebenarnya terjadi dan tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Nanti di hari kiamat, rahasia itu akan dibukakan Allah bagi siapa saja. Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan sesuai dengan kebaikannya dan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan kejahatannya. Allah sendiri yang akan menanyakan kepada mereka apakah mereka mensyukuri atau bahkan mengingkari nikmat yang telah diberikannya kepada mereka. Ayat 20. Sesudah itu Allah menjelaskan kepada orang-orang musyrik bagaimana keadaan patung yang sebenarnya. Hal ini sebagai penegasan terhadap kebodohan mereka yang tidak dapat menilai keadaan yang sebenarnya
dan patung-patung yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah berarti menyembah sesuatu yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Apa yang mereka sembah itu hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi patung-patung dan sesembahan-sesembahan lainnya itu tidak dapat memberikan pengaruh apa-apa karena hanya merupakan hasil pahatan manusia itu sendiri. Allah berfirman, Qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Surat As-Saffat ayat 95 sampai 96. Pertanyaan ini adalah cetusan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat kaumnya yang menyembah patung-patung. Hal ini menunjukkan kebenaran ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam karena patung-patung itu hanyalah ciptaan manusia belaka. 21. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menjelaskan bahwa berhala-berhala itu adalah benda mati. Berhala itu tidak dapat memikirkan bagaimana seharusnya mengabulkan doa-doa yang mereka minta. Allah menegaskan bahwa patung-patung itu bukanlah benda hidup yang dapat memberikan pengaruh baik bagi dirinya maupun di luar dirinya. Berhala itu baik disembah ataupun tidak akan memberikan faedah apa. Tidak akan memberikan faedah apapun juga dan tidak akan pula menyebabkan kemadaratan. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa berhala-berhala itu tidak akan mengetahui dan merasakan bila penyembah-penyembahnya kelak dibangkitkan. Hanya Allah, pencipta jagat raya dan isinya saja yang mengetahuinya. Sedang patung-patung itu tidak akan mengetahui apa-apa karena hanya merupakan benda-benda mati. 22. Allah menjelaskan bahwa Tuhan yang wajib disembah dan ditaati oleh seluruh manusia adalah Tuhan yang Maha Esa. Penegasan dengan yang Maha Esa memberikan pengertian yang pantas disembah hanyalah Dia. Oleh sebab itu, Dia pulalah yang wajib ditaati oleh seluruh manusia dan tidak boleh mengangkat Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sekutunya. Sesudah itu, dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang kafir mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain karena tidak mau mengakui keesaan Allah. Janji dan ancamannya serta terjadinya hari akhir, itulah sebabnya maka mereka membangkang terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
meskipun berita yang disampaikan itu mengandung berita tentang kekuasaan dan kebenaran Allah serta luasnya nikmat yang diberikan kepada manusia. Hati mereka telah tertutup, meskipun telah diberikan kepada mereka bahwa peribadatan mereka itu tidak benar. Seharusnya yang berhak disembah ialah Allah yang Maha Esa, namun mereka tetap tidak mau percaya. Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa mereka orang-orang yang sombong dan tidak mau menerima kebenaran, maka tidak mau tunduk kepada kebenaran, tetap mengingkarinya dan bertaklid buta mengikuti nenek moyang mereka. Allah berfirman, Aja'alal alihata ilaha wahidan inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Surat Shad ayat 5. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma wa idza dzukirallahu wahdahus ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabshirun. Dan apabila yang disebut hanyalah nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Surat Az-Zumar ayat 45. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, Muhammad, dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Surat Az-Zukhruf ayat 22 sampai 23. Ayat 23. Tidak dapat diragukan lagi, sesungguhnya Allah telah mengetahui keingkaran orang musyrik itu terhadap wahyu.
yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Allah juga mengetahui apa yang mereka nyatakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tuduhan mereka bahwa beliau membuat berita-berita palsu. Di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan tidak mau percaya kepada keesaannya dan enggan mengikuti seruan para nabi dan para rasulnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa murka dan bencinya Allah kepada mereka dan sikap mereka yang tidak mengerti akan kedudukan diri mereka. Di ayat lain Allah mengancam bahwa orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman, "Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mu'min ayat 60. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebiji sawi. Dan tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya ada iman sebiji sawi. Kemudian berkatalah seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki ingin agar bajunya bagus dan sandalnya bagus?" Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah indah, menyukai keindahan. Kesombongan itu ialah tidak mau menerima kebenaran dan menghina manusia. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadithu Harithatu Ibnu Wahab radhiyallahu anhu, innahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala akhbarakum bi ahlil jannati, qalu bala, qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsamallahu la abarrahu, thumma qala ala akhbarakum bi ahlin nari, qalu bala, qala kullu utullin jawadin mustakbirin. Diriwayatkan dari Harisah bin Wahab radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah kamu aku beritahu tentang ahli surga? Para sahabat menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka semua adalah orang-orang yang lemah dan merendah diri. Seandainya mereka bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan memperkenankannya. Kemudian baginda bersabda lagi, inginkah kamu aku beritahu tentang ahli neraka? Mereka menjawab, ya. Baginda bersabda, mereka semua orang-orang yang selalu diagung-agungkan dan bermegah-megah
serta sombong. Ujub adalah pekerjaan hati, yaitu merasa bangga dengan apa yang diperbuatnya, seolah-olah dia sendiri yang berbuat seperti itu, atau ia merasa atas jasanya lah suatu bangunan. Ujub hanya tertanam dalam hati dan tidak diucapkan pada orang lain. Jika ujub ini diceritakan pada orang lain, disebut takabur atau sombong. Orang yang sombong menganggap orang lain tidak berperan, bahkan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dianggap tidak berperan. Semua hasil yang diperoleh ia anggap hasil jerih payahnya sendiri. Sombong dapat bersumber dari kepemilikan harta, anak, pangkat, jabatan, ketampanan, kecantikan, usia, waktu, ilmu, kekuatan tubuh, pakaian, dan sebagainya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang ahli neraka, yaitu setiap sifat keras hati, angkuh, dan berjalan angkuh dalam berjalan dan sombong." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang pernah sombong dan ujub di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setan. Ia merasa lebih hebat dan merendahkan orang lain. Akhirnya setan diusir dari surga. Akhirnya setan bersama Bani Adam hidup di dunia. Setan berjanji akan mengajak manusia untuk menemaninya di neraka kelak. Salah satunya dengan menyebarkan sifat ujub dan sombong. Negeri akhirat itu kenikmatan dan kebahagiaannya kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Qasas ayat 83. Kisah-kisah terdahulu telah memberikan pelajaran pada orang-orang yang sombong seperti Fir'aun dan Namrud yang sombong karena kekuasaannya, Qorun yang sombong karena kekayaannya, kisah-kisah terdahulu telah memberikan pelajaran pada orang-orang yang sombong seperti Fir'aun dan Namrud yang sombong karena kekuasaannya, Qorun yang sombong karena kekayaannya, Haman yang sombong karena kepandaiannya, dan kaum-kaum lain seperti kaum Ad, kaum Samud, dan lain sebagainya. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang sangat pedih di dunia, dan di akhirat kelak mendapat siksa yang lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Marilah kita menghindari sifat-sifat ujub dan sombong. Marilah kita buang dalam diri kita sifat-sifat yang tercela atau namanya madmumah. Harus kita buang, harus kita hindarkan dalam diri kita, termasuk syirik, ghibah, riya, ujub, takabur, namimah, tomak, mubadir, suudon, bakhil, dan lain sebagainya.
dengan cara obatnya hindari makanan syubhat. Kemudian kita berteman dengan orang-orang yang baik. Jadi hindarkan makanan-makanan syubhat dan haram. Kemudian kita berteman dengan orang-orang yang soleh, solihah. Dan kita riadoh, yaitu bermuhasabah, bermujahadah di dalam Islam, iman, dan ihsan kita. Kenapa begitu? Karena setelah kita lihat sifat-sifat karakter yang jelek itu muncul dikarenakan iman kita kendor, kemudian kita dibisiki setan sehingga kita disuruh memakan makanan dan minuman yang haram. Dan demikian juga faktor-faktor dari luar termasuk lingkungan di sekitar kita dan pergaulan kita. Makanya kita harus berhati-hati karena akhlak yang tercela itu bisa menular. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan siapa kita harus berteman. Dan marilah kita berakhlak yang terpuji, akhlakul karimah, termasuk al-afwu, pemaaf, haya, malu, ta'awun, tolong menolong, hafadul lisan, menjaga lisan, berkata-kata yang baik, amanah, dapat dipercaya, sidik, benar, adil, takdim, menghormat kepada orang lain, tawadhu, sopan santun, tadarru, rendah hati, muhasabah, introspeksi diri, tafakur, berfikir, husnudon, baik sangka, sakho, pemurah, i'thar, mengutamakan kepentingan orang lain, sabar, qanaah, nerima ing pandum, syukur, ikhlas, takwa. Itulah sifat-sifat yang terpuji. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita akhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari hati yang tidak tunduk kepadamu, dari doa yang tidak terkabul, dari jiwa yang gersang dan selalu haus, dan dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Allahumma hadad du'a wa alaikal ijabah wa hadal juhdu wa alaikat taklanu wa la hawla wa la quwata illa bik. Wahai Allah, inilah doa kami, hanya kepadamulah kami mohon dikabulkan. Inilah ikhtiar maksimal kami, kepadamulah kami berserah diri. Tiada daya dan kekuatan melainkan darimu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.